warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Angelia dengan NIM 607012430017 dari kelas D3SI 4805. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan. Pertama itu ada tentang dosen, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan prodi. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan itu adalah migration. Cara untuk melakukan migration itu adalah PHP atasan migration, nama migrationnya di sini di terminalnya. Nah, di sini saya bikin yang pertama itu tentang prodi, create prodi, terus create mahasiswa tabel, terus create dosen, create mata kuliah tabel, dan create nilai tabel. Nah, setelah itu kita bikin modelnya. Cara bikin model itu adalah PHP artisan make model, nama modelnya. Nah, nama modelnya itu saya bikin dosen, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan prodi. Setelah itu kita bikinlah controllernya. Cara bikin controller itu adalah PHP artisan make controller. Nama controllernya. Nah, di situ ada dosen controller, mahasiswa controller, mata kuliah controller, nilai controller, dan prodi controller. Setelah itu saya membuat tentang ininya view-nya. Di sini saya bikin tentang prodi, nilai, mata kuliah, mahasiswa, input prodi, input nilai, input mata kuliah, input mahasiswa, input dosen, input prodi, input nilai, edit mata kuliah, edit nilai, edit mahasiswa, edit dosen, dosen. Setelah itu kita bikin juga nih kan tadi udah selesai nih bikinnya. Lanjut ke factory. Selanjutnya guys, kita bikin factory-nya. Factory itu cara bikinnya PHP artisan factory. Factory. Nama factory-nya di sini saya bikin tentang dosen, mahasiswa, nilai, dan prodi. Nah, untuk dia ngonikin ke database-nya, kita itu pakai PHP artisan migration, guys. Nah, PHP artisan migration itu untuk ngecek apakah dia kesambung nggak ke database-nya itu. Di sini terus kita ke INV ini untuk mengonekin dia ke database-nya. Nah, nama database saya itu latihan CRUD. Nah, latihan CRUD itu ada nanti di database-nya. Kita bisa lihat di bagian admin. Itu bisa langsung ada. Nah, inilah adalah nama database-nya. Setelah itu kita bikin di web. Oke, lanjut kita jelasin tentang dosen controller. Nah, di dosen controller ini adalah saya bikin kelas dosen controller, extend controller, public function index itu untuk indeksnya data dosen sama dengan dosen all, return dosen, terus data dosennya. Terus ada function input, function simpan, dan function hapus, function edit, update. Nah, setelah itu ke mahasiswa juga sama guys, ada indeksnya, ada inputnya, ada simpannya, ada hapusnya juga. Mata kuliah pun begitu. Nah, untuk setelah itu dinilai juga ada seperti itu, saya bikin. Itu langsung ke prodi controller juga sama. Nah, terus dosen. Model ini untuk model dari dosennya gini, terus mahasiswanya juga sama sampai ini prodi. Nah, di tabel ini di tabel prodi ada prodi, ID prodi, nomor prodi fakultas. Di tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, email, ID prodi, dan foto. Itu juga nggak wajib, guys.
kalau dia wajib dia pakai ini, pakai apa namanya itu, Yun. Setelah itu kita masuk ke tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ada ID, nama mata kuliahnya, SKS-nya, NIP. Ini adalah foreign key, yaitu foreign key itu adalah relasinya. Terus masuk ke nilai, di nilai ada nilai NIM, ID mata kuliah, nilai berkas, dan di bawah ini adalah foreign penghubungnya. Setelah itu kita masuk ke bagian APP Blade. Nah, APP Blade ini kenapa dibikin layout? Karena itu adalah tampilan navbarnya, guys. Nah, saya di sini saya memakai Bootstrap untuk tampilannya lebih bagus. Terus ada sidebarnya yaitu bagian navbar untuk bisa mengklik ke halaman selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke bagian ini. Indeks ini gunanya biar nge-extend semuanya biar tampilannya itu bagus, guys. Extend layout, session, masuk ke kontennya, terus masuk ke dosen. Nah, di dosen ini ada tabel NIM, nama email, action. Action itu gunanya biar bisa share UD. Terus masuk ke Forest, di mana dosen itu diambil dari dosen, di tabel dosen untuk sementara. Terus NIM, nama email untuk masukin, kita pakai button guys, biar kayak ini on click return confirm ini gunanya itu kita mengklik, nanti bakal muncul tuh di Chrome-nya kayak kamu benar ini menghapus ini apa enggak gitu. Bisa juga sih guys tanpa ini. Sebenarnya itu tergantung ke gimana kalian mau gimana mau bagusnya aja. Terus masuk ke edit. Nah, di edit dosen ini gunanya bagi untuk ke halaman selanjutnya, di mana halaman selanjutnya itu bisa ngedit yang name, nama, email, update, bisa subjeknya update. Terus bisa juga nih nge-cancel kayak nggak jadi gitu. Terus masuk ke edit dosen, input dosen dulu Kak. Nah, input dosen ini input name, nama, email, submit. Nah, karena kita mau dosen, karena kita tadinya tuh maunya lebih cepat, kita pakainya itu Tinker, guys. Nah, Tinker ini em, Tinker ini gunanya itu untuk masukin data secara random ke dalam database kita tanpa ngejelasin apa isi tabel itu. Nah, caranya itu pakai app model, kita ngambil dari model mahasiswa factory. Nah, yang 10 ini itu tergantung apa yang kita mau. Misalnya nih, kita mau isi 20, bisa kita isi ini 20 create, nambahin, terus dia akan otomatis keisi sendiri. Terus setelah itu untuk tabel untuk mata kuliah juga bisa dibikin app model, mata kuliah factory dan create. Kenapa saya nggak bikin kenapa kenapa dibikin gini guys? Kenapa dibikin gini? Karena gunanya itu biar datanya masuk tanpa kita masukin satu-satu atau pakai SQL, pakai query. Nah, begitupun dengan nilai. Nah, setelah input dosen, kita masuk ke input mahasiswa. Nah, di input mahasiswa juga input mahasiswa, terus ini adalah HTML untuk menambahinnya. Terus masuk ke input, ini edit mahasiswa, ini edit forum editnya, edit mahasiswa, terus masuk ke mahasiswa indeksnya. Nah, di sini kita masuk ke forens mahasiswa teman sementara disimpan di tabel mahasiswa X, X name, X nama, X prodi, terus ada juga button untuk menghapusnya guys. Terus masuk ke bagian mahasiswa dosen, terus mata kuliah. Mata kuliah dia ada juga indeksnya. Saya bikin juga mata kuliah ID jadi simpan sementara di MK, di tabel MK. Begitupun dengan mata kuliah nilai-nilai. Begitupun dengan nilai, ini saya N. Ini tuh sebenarnya bisa bertukar apapun yang kita mau N, X gitu bisa. Jadi untuk sama ke bawahnya gitu.
ke prodi. Nah, di prodi ini ada ID prodi, nama prodi, saya bikinnya P. Setelah itu kita masuk ke web biar dia bisa tampil di ini di bagian pas kita nge-search. Yang pertama itu kita bikin dulu use app controller semua kontrolnya dari mahasiswa sampai nilai. Terus masuk ke ini root get mahasiswa, mahasiswa controller, index, input, simpan, edit, delete. Begitu dengan yang lainnya. Makasih guys. Makasih. Kita lanjut dengan web. Nah, di web ini itu tuh untuk nge-search di bagian Chrome, di mana root itu untuk nge-search mahasiswa, mahasiswa controller, dan untuk bisa dia nginput, nyimpan, edit, update, sama hapus, dia itu butuh yang namanya root. Kita pakai root get sama root post. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.